Halo traders, kembali lagi ke channel seputar forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kali ini kita akan bahas lanjutan metode TLS. Ini sudah sampai ke pembahasan tentang signal, khususnya di video kali ini tentang pin-bar. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kita langsung masuk ya. Ini sebelum kita lihat contohnya langsung di market, saya jelaskan dulu basicnya, bentuknya seperti apa dan seperti apa detailnya untuk pin bar ini. Kita langsung saja ya. Yang pertama, ini kita lihat dulu. Ini saya sudah buat nih skemanya biar teman-teman gampang hafalnya. Karena saya itu biasanya lebih seneng, lebih cepat hafal kalau ada skemanya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Perhatikan dulu gambar sini ya. Ini pin bar untuk nge-sell, ini pin bar untuk nge-buy. Nanti teman-teman terserah bilang ada yang tidak perlu harus ini bentuknya bearish atau bullish. Intinya yang paling penting teman-teman lihat perbandingan body sama shadow-nya. Nah, di pin bar yang valid itu shadow-nya harus lebih panjang, minimal 2 kali lipat daripada bodinya. Semakin panjang semakin bagus. Artinya seller menekan dengan kuat di area ini. Nah, tapi juga bukan berarti bahwa teman-teman langsung nge-sell ketika ada pin bar misalnya di tengah harga, nggak gitu juga. Tapi teman-teman punya patokan bahwa saya akan nge-sell kalau pin bar ini terjadi di area yang signifikan atau area yang penting. Contohnya, ini saya kasih tanda ya. Ini misalnya ada resisten atau di area supply. Makanya saya kasih kotak, ini kotak supply, ini garisnya garis resisten. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa lihat bahwa di analisa saya biasanya kan nunggu rejection candlesticknya tuh antara 3 engulfing, pin bar atau inside bar. Nah, ini khusus pin bar ini memang kesukaan saya sih. Kenapa? Karena pertama dia spesifik. Kalau engulfing itu masih jauh lebih bagus pin bar, karena pin bar ini tekanan sellernya tuh jauh lebih kuat. Dan dari hasil pengalaman saya, dan pengamatan trading saya terhadap sistem-sistem, pin bar ini salah satu yang paling bagus win rate-nya kalau digunakan dengan benar ya, terutama di time frame H4 ke atas, win rate-nya paling bagus dan potensi reversalnya itu paling bagus. Nah, dan yang kedua, itu yang pertama ya dari segi win rate. Yang kedua, untuk entry di pin bar, RR-nya jauh lebih bagus dibandingkan engulfing. Alasannya karena pin bar ini kan sebenarnya kita ketika dia close ini masih sepanjang ini ya. Nah, biasa engulfing itu dia biasanya bukan cuma nutup sini, lebih panjang lagi ke bawah. Jadi lebih jauh stop loss-nya dibandingkan pin bar. Kalau pin barnya bullish lebih enak lagi. Jadi area close-nya itu di sekitar sini ya. Kalau bearish kan sekitar sini close-nya. Kalau bullish pin barnya stop loss saya biasanya lebih dekat. Beda jauh dibandingkan engulfing. Engulfing biasanya di bawah sini karena kan bentuknya dia harus nutup candlestick sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah mengerti tentang pin bar, memahami pin bar itu bentuknya seperti apa. Nah, kita biar lebih detail, kita gambar ini saya sudah gambar ini bentuknya di time frame kecil. Misalnya ini pin barnya contoh ini pin bar di daily ya. Di H1 perhatikan dia H1-nya. Perhatikan, pin bar itu selalu membentuk pola. Biasa polanya bagus, kadang juga polanya nggak terlalu bagus. Tapi intinya shadow ini adalah kepalanya di head and shoulder. Polanya spesifik ini, head and shoulder. Kadang pakai bahu kanan, kadang tidak. Kadang langsung lanjut, kadang seperti ini, kadang juga langsung seperti ini, langsung lanjut dia. Langsung lanjut. Atau kalau di sini dia, ini kalau bearish, kalau bullish-nya ini langsung lanjut, nggak nunggu pullback dia. Nah, seperti itu. Nah, inilah alasan kenapa teman-teman lihat kenapa saya selalu nunggu rejection ya. Sebenarnya saya nunggu ini dulu jadi. Jadi time frame kecil itu harus jadi dulu. Kepala, baru saya tinggal nunggu besoknya tuh sell di bahu kanan atau sell di bahu kanan ya. Kalau seperti ini. Ini terserah bentuknya ini bullish atau bearish, tapi intinya shadow-nya harus jelas dulu. nutupnya harus jelas dulu. Kalau saya kan di daily ya, jadi nunggu nutupnya tuh harus jelas dulu.
Nah, kalau time frame H4, pin bar ini harus digunakan dengan lebih jeli, apalagi time frame di bawah H4 ya, H1, M30, karena harga sedang berjalan. Para trader besar itu masih bertarung di sana. Kalau daily itu mereka sudah tutup dulu. Jadi pasar US tutup, para trader Eropa sudah nggak depan chart. Nah, beda kalau misalnya di H1 atau di M15, itu mereka masih depan chart. Artinya pin bar itu bukan cuma dari segi prosesnya mereka harus lebih teliti, tapi harus paham pin bar ini ketika kita nge-sell, ketika nge-buy, peluangnya biasanya lebih kecil dibandingkan time frame yang besar, karena pengaruhnya tadi. Trader besar kan bisanya pin bar atau engulfing ini akan dipengaruhi dengan news-news yang sedang terjadi. Nah, mereka masih bertransaksi, maka keputusan apakah ini benar-benar jatuh ke bawah atau malah cuma bikin shadow panjang ke bawah sedikit terus malah naik ke atas, itu masih sedang berjalan. Jadi mereka masih di depan komputer, masih di depan layar, mereka masih melakukan transaksi, dan ini pasti aktif. Kalau time frame kecil ini pasti aktif. Kalau time frame besar kayak daily, ini sudah nutup posisinya ya. Nah, kita kembali ke bearish ya. Ini hampir sama polanya. Ini setup sell, ini setup buy. Jadi ketika harga turun, kita nunggu di area ya. Jadi kita nggak sembarang nge-buy kalau ada pin bar. Nanti di tengah-tengah harga nggak ada support, nggak ada demand, langsung nge-buy. Ya itu kalau saya bilang dia nggak perhatiin area harganya yang signifikan. Yang kita pakai itu yang signifikan. Area harga di mana? Apakah area ada demand atau ada supportnya? Support yang penting. Nah, kalau ada pin bar, maka kita bisa entry. Nah, gimana biar kita lebih yakin? Kita buka di time frame kecilnya. Apakah kelihatan seperti ini? Jadi harga dia akan bikin low paling rendah. Ini shadow-nya ya. Ini teman-teman bisa lihat shadow-nya ya. Terus dia nutup di atas kembali. Makanya doji-nya candlestick shadow-nya lebih panjang ya dibandingkan bodinya. Karena di press sama buyer di bawah nih. Di press sama buyer. Kalau ini di press sama sellernya. Ada seller yang kuat. Nah, setelah close candle kita pindah. Nah, bisa kita langsung entry sell. Ada juga yang menunggu pullback. Kalau saya sih lebih enak langsung entry sell ketika pin bar-nya sudah jadi. Nah, kalau di analisa saya biasanya setelah candlestick engulfing di daily udah jadi, besoknya saya nunggu pasar rame biasanya di jam-jam pasar London ya. Kalau di DST ini kan jam 12 ke atas ya, 12 siang ke atas. Kalau pasar biasa itu jam 1 WIB ya, waktu Indonesia Barat, jam 1 sampai ke atas, 1 siang ke atas. Nah, itu waktu-waktu pasar yang paling rame dan paling besar volumenya. Jadi pushnya ini biasanya jam-jam segitu. Makanya saya lebih baik masuknya di jam-jam segitu. Dia nge-push ke atas gitu. Jadi pin bar-nya udah jadi, saya tinggal nunggu pushnya aja ke atas. Nah, jadi teman-teman yang trading pakai pin bar, ini dasar teorinya. Jadi kenapa saya menggunakan pin bar baik itu bearish ataupun bullish pin bar sebagai konfirmasi sell, karena sebenarnya pin bar adalah pola head and shoulder di time frame lebih kecil. Nah, kita tahu sendiri bahwa pola head and shoulder adalah salah satu pola yang paling bagus win rate-nya dibandingkan pola-pola klasik yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke grafik. Kita lihat contohnya ya, grafik. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman lihat ya, kita belum apa-apa ini. Ini engulfing ya. Ini engulfing yang pembahasan video sebelumnya teman-teman bisa lihat tentang engulfing. Ini pin bar. Ini pin bar ya. Apakah ini ada harga signifikan? Nah, kita lihat ke sini. Oh, ternyata ada resisten di sini. SBR ya, support become resistant. Nah, ini saya kasih tanda sedikit. 1275 ya. Nah, ternyata dia bermain di tertahan seller di resisten 12751. Ini polanya hampir mirip ini ya. Ya, coba lihat ya ini. Nah, coba kita lihat nih tanggal 10 gimana sih bentuknya di H1. Ini teman-teman biar ini aja sih. Biar latihan ya. Kita lihat nih di tanggal 10 dia. Tanggal 10 ini bentuknya bullish. Dari bawah ini jam 00 ya, tanggal 10.00 sampai jam 23.
Nah, ini lihat, hampir kembali ke harga opennya. Maka ini adalah ke atas, ini adalah shadow. Shadow ke atas. Ini ya, ini shadownya atas lebih lagi ya ini. Maka ini adalah shadow pin barnya. Teman-teman bisa lihat ya, kepala, bawah kiri, kepala, bawah kanannya kecil doang ini. Jadi kecil doang. Nah lihat nih, jam-jam berapa? Ini pasar Asia ya. Dia nge-push pasar Asia. Nah ini pasar Eropa mulai masuk jam segini, di-push lagi nih. Nah teman-teman bisa lihat bahwa pin bar ini cukup powerful. Saya tambahkan dengan gelombangnya biar enak dilihat ya. Ini bahu kanan, kepala, ini bahu kiri, kepala, ini bahu kanan ya, sampai ke bawah ya. Jadi kelihatan bahwa skema yang di samping tadi, itu saya pakai time frame daily. Skema tadi ini sebenarnya pola pin bar itu kelihatan di time frame kecil. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman pasti yang nanya, ini entry-nya seperti apa? Nah, ini kembali, kalau ini kita nggak berbicara ini ya. Masing-masing kan trader punya sistem sendiri. Tapi kalau berdasarkan cuma candlesticknya seperti apa? Kita punya dua versi untuk pin bar. Ada yang langsung nge-sell, ada yang biasa nunggu dia break. Nah, biasanya ada teman-teman nanya di mana entry sell-nya. Nah, saya biasanya langsung setelah nutup saya entry. Kalau di time frame ini ya, kalau di time frame di bawah daily ya, saya langsung entry sell setelah dia nutup. Tapi kalau misalnya daily, saya nggak langsung sell. Kenapa? Karena di mana-mana setelah tutup sell, pasar udah tutup, pasar sesi Asia itu akan lebih cenderung sideway. Sideway, saya lebih baik nunggu di pasar Eropa karena lebih volumenya tuh lebih besar, pushnya lebih panjang ya dibandingkan pasar Asia. Makanya saya lebih bagus ambilnya tuh di jam-jam yang agak siangan sampai sore. Apalagi kalau sampai malam ya, biasanya lebih kencang lagi. Beda kalau intraday. Kalau intraday karena masuknya misalnya cepet ya, N15, H1, maka langsung entry-nya tuh enak gitu. Para trader tuh masih depan komputer. Kalau ini mereka lagi, trader Amerika lagi kosong di sini, yang ada trader Asia nih. Jadi seperti itu ya, logikanya biar bisa dipahami ya. Kadang itu saya bisa enter di sini atau di bawah sini, tapi ngikut arah dari candlestick di hari sebelumnya. Kalau kita bicara daily ya, seperti itu. Nah ini contoh setup sell-nya. Sekarang kita lihat contoh setup buy-nya ya. Ini pin bar buy. Tadi pin bar sell. Sekarang kita nyari pin bar untuk buy. Pin bar buy ini mana ya? Coba saya lihat dulu. Kita nyari-nyari dulu pin bar buy-nya. Mudah-mudahan nggak lama dapatnya, dengan cepet. Ini kayaknya bagus nih. 3 September 2019 ya, teman-teman bisa lihat ya, pin barnya jelas, ini shadow-nya. Nah ini juga ada support di bawah, jadi harus jangan cuma ngeliat pin barnya ya, lihat apakah ada support resisten atau ada supply atau demand, harus di area yang spesifik. Nah ini ini 120 30 ini ada support di bawah. Nah kita lihat di time frame H1-nya September 2019. Jauh juga nih, baru Desember, September. Ini dia ya, ini September 2019 ya, tanggal 3 ya, ini dia tanggal 3. Ini bentuknya bullish ya, bullish pin bar ya, bawah. Ini lihat teman-teman, dia sempat nge-push ke bawah dan akhirnya nutup di atas. Maka ini jadi shadow sampai ke bawah. Nah, pin bar shadow. Pertanyaannya, apakah langsung nge-buy? Itu kembali ke pilihannya lagi ya. Jadi nggak perlu saya ulang-ulang lagi. Trading ini sangat banyak macamnya. Ada yang agresif, ada konservatif kayak saya. Tapi intinya kan kita cuma satu, pengen profit. Tadi setup sell, ini setup buy yang teman-teman lihat. Ini kayaknya di sini nih. Jadi ini bawah kiri ya, ini kepala.
Nah, ini mohon maaf teman-teman, ini nggak ada bau kanannya. Ini yang saya bilang tadi, ini agresif, bayarnya agresif. Kalau bayar agresif biasanya nggak ada bau kanannya. Ini coba lihat, dia nge-pushnya cuma sedikit doang, dia kembali ke sini, ke apa ya, resistance become support ya. Kalau saya kasih tarik ini resistance become support. Nah ini di sini, langsung naik dia. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pin bar ini di time frame kecil, ia punya pola yang mirip head and shoulder. Cuma bentuknya jangan dianggap bahwa head and shouldernya cantik kayak di buku-buku, enggak. Kita harus agak jeli sedikit karena polanya nggak mungkin sama, dan nggak mungkin sama hari ini dan kemarin atau besok gitu, nggak mungkin sama. Nah harga ini kan bukan kayak textbook yang bisa kita baca istilahnya 90%-nya mirip, ya 80-70% mirip lah. Secara underlying story-nya tuh mirip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di share, silahkan isi kolom komentar di bawah. Bisa request juga video apa yang bisa saya bahas ke depannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari seputar forex. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih. Salam profit.